Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam Corporate e-learning. Kali ini masih tentang Blue Ocean Strategy ya. Jadi dalam sesi sebelumnya kita bicara mengenai strategi kanvas. Ada 4 dimensi untuk membantu Anda mendesain Blue Ocean product atau Blue Ocean service, yakni eliminate, reduce, rise, and create. Jadi hilangkan, kurangi, tingkatkan, dan ciptakan yang baru. Ya. Nah, dalam sesi kali ini saya akan menerapkan kasus Blue Ocean itu dalam sebuah produk ya, 2 produk. Yang pertama di slide 21 ini saya mau menerapkan sampel penerapan 4 action framework Blue Ocean dalam produk Spotify. Ya, Spotify Anda tahu merupakan layanan berlangganan musik ya. Berlangganan musik secara bulanan, dan setelah langganan Anda bisa menikmati musik apa saja secara legal. Ya, jadi Spotify ini revolusi pada satu sisi membuat orang bisa membeli lagu dengan harga terjangkau tanpa melalui pembajakan. Ya, dulu banyak sekali orang yang menikmati lagu secara online melalui bajakan ya, ilegal. Tapi pada sisi lain, Spotify ini juga membantu para musisi atau para label untuk tetap mendapatkan uang. Dulu kan mereka ketika lagunya dibajak sama sekali tidak mendapatkan uang ya. Sekarang para musisi seperti Taylor Swift atau Kanye West atau Rihanna atau Ed Sheeran ya. Ed Sheeran itu salah satu musisi yang paling terkenal di Spotify. Ya, sudah ratusan juta lagunya dinikmati oleh jutaan pelanggan Spotify. Itu mereka mendapatkan uang, mendapatkan royalti. Jadi setiap kali musiknya didengarkan oleh pendengar Spotify, mereka mendapatkan royalti. Jadi win-win Spotify ini. Nah, apa yang membuat Spotify ini layak dianggap sebagai Blue Ocean Strategy, Blue Ocean product ya. Jadi di slide 22 ini saya ngasih contoh kasus Blue Ocean product Spotify. Apa yang dieliminasi dari Spotify ini? Ya CD musik ya, tadi saya cerita ya, DVD musik. Anda mendengarkan lagu tidak perlu lagi pakai DVD yang jadul itu ya. Kemudian dimasukkan ke ala playernya ya. Saya masih punya itu CD player. Di mobil saya juga ada CD playernya. Tapi siapa yang sekarang mau beli CD ya? Sudah nggak perlu lagi. Dan kemudian dieliminasi offline store ya. Toko, ada satu toko yang terkenal namanya Duta Suara di Jalan Sabang, Jakarta. Dulu sangat terkenal, dulu sangat laku. Kebetulan anaknya adalah teman saya dulu. Anaknya pemiliknya itu teman saya. Tapi sekarang bangkrut. Ya, Duta Suara itu agak kolaps ya. Karena siapa yang akan ke Duta Suara lagi untuk beli CD ya? Nggak ada. Semua langganan Spotify. Jadi dieliminasi, CD store-nya dieliminasi, toko-tokonya dieliminasi. Kemudian yang dikurangi apa dari Spotify? Ya full album. Ya, di Spotify Anda jarang melihat full album lagi ya, karena sistemnya langganan. Ketika sistemnya langganan ya Anda nggak perlu full album ya. Anda bisa mendengarkan apa saja lagunya masuk di album yang terkini atau album sebelumnya, I don't care, yang penting lagunya enak. Ya. Jadi itu dieliminasi, di-reduce. Nah, kemudian apa di slide berikutnya ini, apa yang diciptakan oleh Spotify itu yang inovasi ya ini. Digital musik ya, legal download itu sangat inovasi ya, sangat inovatif ya. Anda mendengarkan lagu melalui smartphone Anda, digital streaming. Dan kemudian sistemnya langganan itu sangat fenomenal. Sehingga Spotify ini juga menjadi pesaing iTunes ya. Jadi iTunes itu dulu mengalahkan CD musik, tapi iTunes juga declining setelah ada sistem langganan.
Setelah ada Spotify, iTunes-nya menjadi menurun penjualan lagu melalui iTunes. Sehingga sekarang Apple mengenalkan fitur sistemnya langganan juga. Jadi sistem langganan itu juga inovasi. Dulu Apple jual lepas ya, jual putus satu lagu 99 sen atau $1. Tapi setelah ada Spotify dengan sistem langganan, banyak orang pindah ke Spotify karena dianggap lebih murah. Sehingga mau nggak mau, Apple yang tadinya menjadi Blue Ocean, iTunes, sekarang juga mengenalkan fitur Apple Music, langganan melalui kayak Spotify. Jadi sistem langganan ini juga revolusioner, ini namanya inovasi bisnis model. Jadi tidak lagi jual putus ya. Itu menurut saya sistem langganan itu salah satu inovasi terbaik di era digital ini ya. Banyak produk-produk digital yang thriving, yang tumbuh karena sistem langganan. Spotify, Netflix, Dropbox, ya, Google Drive. Google Drive itu yang berbayar kan pakai langganan. Saya pakai sistem langganan Google Drive. Jadi saya tiap tahun bayar sekitar 300.000. Ya. Kemudian yang rise apa? Yang ditingkatkan ya playlistnya makin banyak, pilihan lagu dan variannya makin banyak. Jadi itulah 4 dimensi penerapan Blue Ocean produk yang diterapkan pada kasus Spotify. Ada yang dihilangkan, ada yang dimunculkan. Ya. Kalau kasus GoFood apa? GoFood itu menurut saya juga Blue Ocean. Ya. GoFood itu aplikasi delivery makanan terbesar nomor 2 di Asia, teman-teman. Jadi jangan salah ya. Nomor 1-nya di Cina, ya. Nomor 2 terbesar di Asia itu GoFood. Pertumbuhannya fenomenal. Nah, kenapa GoFood menjadi sangat fenomenal pertumbuhannya? Karena dia Blue Ocean produk. Apa fitur barunya? Yaitu Anda memesan makanan apa saja ada hanya melalui tap-tap ya. Jadi itu sangat memudahkan. Saya itu sering pesan GoFood ya. Seminggu sekali lah at least. Pesan kopi, pesan bakpao, pesan makanan, pesan mie goreng. Itu sangat sering saya pakai GoFood. Saya itu habis rata-rata sebulan itu 1 juta. Ya. Budget saya untuk GoFood itu sebulan 1 juta sampai 1.500.000. Cukup boros. Karena sangat mudah ya, itu kan fitur barunya ya tadi, saya bisa melihat aneka makanan dengan sangat mudah dan kemudian bayarnya pakai GoPay, itu kan inovasi double-double. Jadi saya nggak perlu pakai cash. Sangat praktis. Dan membuat para penjual-penjual makanan juga ketiban rezeki ya, banyak penjual makanan di GoFood yang omsetnya naik pesat gara-gara GoFood. Dan driver Gojeknya kan juga dapat uang. Saya sering biaya driver Gojeknya lebih mahal dibanding makanannya ya. Makanannya harganya cuma 15.000, drivernya bayarnya 20.000. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, bagi-bagi rezeki ya pada drivernya. Nah, contoh kedua, saya ngasih di halaman slide 24 nih. Contoh kedua sampel Blue Ocean produk itu Netflix. Ya, Netflix ini fenomenal. Dulu Netflix itu sama ya, jualan jasa sewa-menyewa DVD. Cuman mereka pakai sistem antaran ya, di Amerika dulu ketika saya kuliah di Amerika itu Netflix sudah ada. Tapi mereka menyewakan sewa-menyewa DVD. Saingan mereka namanya Blockbuster. Blockbuster di Amerika itu tokonya ada di mana-mana. Ribuan tokonya di Amerika, sehingga orang ketika mau menyewa DVD itu cukup datang ke Blockbuster. Datang di sekitar kos saya di Amerika dulu juga ada Blockbuster. Nah, kalau orangnya males ke Blockbuster, dia pakai pos. Jadi agak jadul juga ya. Dulu ketika teman saya langganan Netflix misalnya, dia pesennya lewat website, tapi kemudian DVD-nya dikirim melalui pos gitu ya. Warna amplopnya merah, jadi Netflix itu dulu identik dengan warna merah. Jadi DVD-nya dikirim melalui pos, teman sayanya lihat, ditonton 3 hari, kemudian dikirim lagi, jadi ribet sekali, dikirim lagi pakai pos lagi, teman sayanya ngirim DVD-nya ke Netflix pakai pos lagi, jadi sangat ribet.
Nah, kalau blockbuster kita langsung datang. Ya, kita datang ke tokonya. Dulu di Indonesia juga banyak toko yang rental DVD itu banyak dulu. Nah, kemudian sejalan dengan ledakan internet, Netflix merasa kenapa kita tidak memindahkan DVD secara digital ya. Dulu zaman dulu ketika internet masih sangat lambat ya, masih pakai modemnya manual, memang impossible ya. Mustahil Anda bisa nyetel film Netflix, film James Bond melalui modem ya, itu pasti akan terpatah-patah filmnya. Tapi kan kemajuan teknologi microchip kan makin cepat ya. Sekarang sudah sampai 30 megabyte per second. Sekarang rata-rata kecepatan internet di luar negeri bahkan 1 giga per second. Di Indonesia rata-rata masih 30 giga. Bahkan kadang-kadang cuma 1 megabyte per second ya. Nah, zaman dulu 20 tahun yang lalu kan cuma 300 kilobyte per second gitu ya. Jadi impossible bikin video secara streaming. Ya YouTube itu dulu jadul. Nah, sejalan dengan kecepatan internet yang makin tinggi, Netflix merasa kenapa kita tidak memindahkan layanan sewa menyewa DVD itu melalui streaming. Nah, ketika pertama kali Netflix mengenalkan fitur itu, blockbusternya tertawa terbahak-bahak gitu ya. Ngapain gitu ya. Tetap layanan DVD akan laku. Dan bahkan ketika saat itu Netflix sudah mau kekurangan uang ya. Sudah mau kehabisan uang, kalah bersaing, dan dia mau menjual diri. Datanglah ke blockbuster, diketuk pintunya bos-bos blockbuster itu. Hei teman-teman, tolong beli saja Netflix, kami ini dibeli saja sama Blockbuster, silakan Anda membeli kami sudah kehabisan uang. Blockbusternya tertawa terbahak-bahak, ngapain beli Anda? Buang-buang uang, buang-buang waktu. Tapi itu keputusan yang salah ya. 20 tahun kemudian Blockbuster mati dan Netflix harganya 1000 kali lipat naiknya. Jadi kalau saat itu ditawarkan hanya dengan 1 miliar, sekarang harganya sudah 1 triliun, naik 1000 kali lipat. Jadi petinggi-petinggi blockbusternya ya nangis bombay. Merekanya mati, sekarang tidak ada lagi blockbuster di Amerika, semua tokonya tutup, bangkrut. Sementara Netflix-nya tumbuh pesat dan harga sahamnya naik sampai 1000 kali. Gila itu. Jadi kalau Anda beli saham Netflix harga 1 juta rupiah, 20 tahun yang lalu, itu hari ini harganya jadi 1 miliar. Kalau beli saham Netflix 10 juta, sekarang 10 miliar nilainya. Ya. Nah, kenapa Netflix menjadi fenomenal seperti itu, menjadi blue ocean? Ya karena tadi kata kuncinya mereka memanfaatkan ledakan internet yang makin cepat untuk menjual jasa streaming mereka. Ya, jadi mari kita lihat satu persatu nih ya di halaman 25. Kasus eliminate-nya apa untuk menciptakan blue ocean? Ya, Netflix menghilangkan keharusan menikmati film dengan membeli atau menyewa DVD fisik yang ribet dan perlu ongkos transportasi. Menghilangkan keharusan untuk membeli alat DVD player yang relatif mahal. Ya, ribet sekali. Kalau saya misalnya mau nonton film, saya harus ke Blockbuster nyewa, datang, nyari parkir. Kemudian setelah selesai saya balik lagi ke tokonya. Itu kan ribetnya minta ampun ya. Dulu bahkan Netflix sendiri pakai pos. Ya nyewa dikirim pakai kantor pos, kemudian dibalikinnya pakai pos. Aduh, ribetnya minta ampun. Saya harus beli DVD player. Saya sekarang di rumah masih punya DVD player ya. Blu-ray. Saya di rumah punyanya Blu-ray. Tapi nggak pernah saya pakai. Blu-ray-nya mahal. Saya kalau beli Blu-ray yang original ya, harganya 500.000 satu keping. Saya nonton film James Bond misalnya, Blu-ray original itu harganya 400.000, itu mahal sekali. Sehingga nggak pernah saya tonton. Sekarang saya kalau nonton film pakainya Disney, saya langganannya Disney. Mau langganan Netflix, masih males ya, saya takut nggak ada waktu. Disney saja, lebih murah soalnya. Langganan Disney sekarang di Indonesia per hari ini, 1 bulan hanya sekitar 40.000. Ya, kalau Netflix sekitar 150.000, 3 kali lipatnya.
Dan saya sebenarnya lebih pingin nonton film-film Oscar ya, tapi di Netflix nggak ada, di Disney juga jarang. Film-film Oscar adanya di Amazon Prime Video. Ya. Jadi saya langganannya Disney saja sekarang. Ya, 30.000 saya bayarnya per bulan. Nah, sekarang saya nontonnya Disney. Kalau siang-siang itu, kalau saya nggak ada kerjaan, saya itu kerjanya hanya dari jam 8 sampai jam 12, teman-teman. Saya kerja di rumah. Setelah itu saya istirahat, dari jam 2 kalau nggak ada kerjaan, saya kerjanya nonton Disney atau nonton YouTube. Ya. Nontonnya di PC, saya pakainya PC, saya nggak pakai laptop, saya pakai PC yang gede itu. All in one, jadi PC yang layarnya gede. Ya itu, saya tidak lagi pernah beli DVD lah, ngapain? Ya kayak Netflix ini ya, menghilangkan keharusan membeli DVD. Oke, nah di halaman 2, itu yang paling penting. Menurut saya, salah satu fitur yang membuat Netflix menjadi tumbuh pesat karena menghilangkan keharusan membeli DVD. Ya, DVD menjadi jadul, hilang. Di halaman 26 ini, reduce, apa yang direduce oleh Netflix? Mengurangi masa tunggu hadirnya film-film baru. Pelanggan bisa menikmati sebuah film baru saat pertama kali dirilis di seluruh dunia. Atau pelanggan tidak perlu menunggu waktu seminggu untuk menikmati episode berikutnya, seperti serial konvensional dalam TV. Pelanggan bisa langsung menonton semua seri secara sekaligus. Nah ini juga reduce ini kemenangan Netflix ya. Ketika mau nonton film original movie, terutama original movie-nya Netflix, itu di seluruh dunia sama waktunya. Jadi tanggal hari ini dirilis ya seluruh dunia bisa nonton. Kalau pakai DVD kan dulu kita bisa setahun jaraknya dari di Amerika. Atau yang serial kalau kita nonton televisi konvensional itu juga mendapat saingan baru dari Netflix. Itu kita nonton serial film drama Korea misalnya, itu kan nunggu seri berikutnya, nunggu seminggu ya teman-teman ya. Itu kadang-kadang annoying. Nah kalau Anda nonton Netflix kan namanya bisa dirapel. Anda nonton seri 1 sampai seri 5 ditonton sekaligus. Itu yang membuat banyak pelanggan suka dengan Netflix, karena serial-serialnya bisa ditonton sekaligus. Oke? Itu yang membuat Netflix menjadi blue ocean. Yang di halaman berikutnya nih, di halaman 27, apa yang dilakukan Netflix? Katalog film baru dan ribuan film lama yang bisa ditonton kapan saja. Katalog film-film lama dan baru mudah dicari. Kemudian banyak original movie yang dibuat Netflix untuk memanjakan selera pelanggannya. Ya, jadi kalau Anda langganan Netflix ya semua film lamanya, katalog film lamanya bisa Anda tonton. Dan banyak original movie yang bagus. Ya. Itu original movie. Itu yang membuat Netflix menjadi dewa. Tapi sekarang kemudian sekali lagi saya bilang tadi, sudah ada Disney. Disney kan punya Marvel. Marvel Cinematic Universe kan punya Disney. Jadi original movie-nya Disney itu juga nggak main-main. Makanya Netflix sekarang posisinya sudah bukan blue ocean lagi. Karena dia sudah diserang oleh Disney, oleh Amazon, oleh Apple TV. Jadi Netflix harus menciptakan satu strategi baru untuk keluar dari red ocean seperti ini. Dulunya sekali lagi 10 tahun yang lalu, Netflix berenang sendirian dalam blue ocean. Belum ada Disney Plus ya, belum ada Amazon, belum ada Apple TV. Oke, nah create di halaman 28 ini saya bilang fitur apa yang baru, create. Jadi apa yang diciptakan oleh Netflix, aplikasi baru di mana pelanggan bisa langsung menonton sajian film bagus di mana saja, kapan saja melalui layar smartphone-nya. Ya, Anda bisa menikmati Netflix di layar HP Anda, di laptop Anda, dimanapun. Single account atau multiple account. Itu kan sangat nyaman, tidak perlu harus nonton di televisi, di kantor Anda, di rumah Anda. Ya, dan yang tidak kalah penting nih, di halaman 29 nih, create sistem langganan sebagai model bisnis yang juga membuat pelanggan tidak perlu membeli setiap judul film yang akan ditontonnya. Nah, ini sistem langganan ini juga revolusioner, ya, revolusioner menurut saya.
Jadi tiap bulan sekali lagi Netflix itu mendapatkan uang dari 230-an juta pelanggannya yang berbayar. Kalau satu pelanggannya rata-rata langganannya 100.000 rupiah, kalikan 200 juta gitu. Jadi masif angkanya. Ya. Jadi di halaman 30 ini saya bilang kombinasi sistem langganan yang praktis, kemudahan untuk menonton film melalui koneksi internet yang cepat, dan koleksi ribuan film yang bagus merupakan value proposition yang membuat Netflix pernah berjalan sendirian dalam pasar samudera biru yang indah dan menguntungkan. Ya, sekali lagi dulu ya, 10 tahun yang lalu Netflix itu Blue Ocean. Tapi sekarang sudah ada muncul Disney, Amazon. Dia harus menciptakan fitur baru. Ya. Jadi harus ya seperti Apple ya. Apple ketika menciptakan iTunes, dia seperti seolah berjalan sendirian. Dulu pertama kali iPod. Ya, revitalisasi Apple itu dimulai dari kelahiran iPod. Apple itu kan pernah mau mati, teman-teman. Tahun 2001 itu harga saham Apple itu hanya $1. $1. Ya. Sudah mau mati. Sudah mau bangkrut. Kemudian dipinjemin uang sama Bill Gates ya. Bill Gates temannya Steve Jobs mau bantu uang modal. Uang itu digunakan Apple untuk bikin iPod. iPod itu revolusioner, menurut saya juga Blue Ocean pada saatnya, pada eranya. Ya. Hanya dengan satu device kecil Anda bisa menyimpan 1000 lagu. Dulu Steve Jobs iklannya ketika presentasi produk iPod itu bilang 1000 lagu hanya dalam device kecil. Anda tidak perlu beli DVD player kayak Sony, terjangkau harganya, dan kemudian bagus desainnya, sehingga iPod itu laris manis pada tahun 2002-2003. Itu iPod itu yang menyelamatkan Apple. Semua orang pengen beli iPod. Itu Blue Ocean produknya Apple itu pertama kali. Nah, ketika iPod-nya kesaing, Apple menciptakan Blue Ocean produk baru ya, ini namanya iTunes. Ya. Ya, jadi iPod dan iTunes itu kombinasi yang powerful dari Apple untuk menyelamatkan mereka dan menjadi Blue Ocean-nya produk pada saat itu. Nah, kemudian ketika ada Spotify muncul, iTunes-nya menjadi tidak laku. Sehingga Apple berpikir bagaimana menciptakan produk baru lagi ya. Mereka menciptakan Apple Music. Mereka menciptakan Apple Music di mana mereka juga bisa membuat usernya berlangganan seperti Spotify. Jadi itulah ya penerapan Blue Ocean pada dua produk yang kita kenal ya, Spotify atau Netflix, atau tadi saya cerita mengenai GoFood atau Tokopedia. Jadi sekali lagi Blue Ocean strategi itu dibangun melalui strategi Canvas. Di slide terakhir di halaman 31 saya perlihatkan kembali. Anda harus berpikir apa yang harus dieliminasi, fitur-fitur apa yang sekarang itu tidak perlu dihilangkan. Ya, kalau dalam kasus Tokopedia tidak perlu lagi nyari parkir, tidak perlu lagi ke mall. Ya, kemudian Rise, apa yang harus diciptakan, variasi produknya banyak di Tokopedia, mau beli apa saja ada di Tokopedia. Di Reduce, ya tidak perlu bayar pakai cash, yang bayarnya bisa pakai virtual banking, itu kan sangat bagus ya, sangat nyaman. Create, ya create-nya tadi ya, bayar pakai GoPay, pakai virtual banking, kemudian Anda bisa beli apa saja dengan mudah secara online. Itu yang membuat Tokopedia tumbuh menjadi raksasa. Jadi itulah teman-teman ulasan mengenai Blue Ocean strategi ya. Bagaimana kita menerapkan strategi Canvas melalui 4 dimensi supaya kita bisa menciptakan produk Blue Ocean atau layanan Blue Ocean yang cetar membahana. Oke, terima kasih, salam sukses, penuh keberkahan.